Ya, selamat malam. Selamat Gongsi Pacai juga. Sebenarnya sih ada banyak yang mau saya sampaikan ya. Gemes juga dengar tadi diskusinya. Pertama soal Rocky Gerung, laporannya kemarin kami having fun lah ya. Senang-senang aja ke kantor polisi gitu. Karena ditanyakan terutama kepada Rocky hal-hal yang memang dia ahlinya. Jadi secara academic standing, bukan legal standing, academic standing yaitu dia peneliti ilmu sosial, peneliti tentang pemikiran-pemikiran di dunia. Jadi ya dia jawab aja kemarin, kita dapat pisang goreng, dia makan pisang gorengnya cukup banyak juga. Jadi ya sebenarnya pemeriksaannya cepat. Bahkan setelah pemeriksaan yang lama di tim pemeriksa karena harus konsultasi dengan pimpinannya, jadi kita tunggu di dalam ruangan. Soal lain-lain ya saya punya banyak catatan yang saya anggap itu kelemahan dari pelaporan, tapi nanti di pengadilan aja lah kita pakai. Jadi nggak usah dibocorin sekarang gitu kan, biar seru juga. Nanti aja di pengadilan. Rocky juga nggak khawatir, dia terima resiko dan lain-lain. Saya pikir itu Bang Karni. Nah kalau soal undang-undang ITE begini, saya sampai tadi berangkat ke sini masih ngecek lagi. Salah satu referensi saya yang saya suka lihat tuh SafeNet. Ada satu lembaga namanya SafeNet. Beberapa tahun terakhir mereka sangat concern sekali dengan soal pelaksanaan undang-undang ITE ini. Catatan SafeNet misalnya itu sampai 380 lebih pemidanaan dari undang-undang ITE ini. Latar belakangnya menarik. Yang kita diskusikan, latar belakang politik, bisnis, dan partisipasi masyarakat. Minggu lalu saya baru pulang dari Waingapu, persis seperti yang didiskusikan. Ada satu umbu teman melaporkan ancaman sama seperti tadi Bung Fadlizon yang di sosial media mau dibunuh apa segala macam. Minggu lalu saya temani dia ke kantor polisi dan menurut polisinya sudah dihentikan kasusnya. Yang saya mau lihat begini, jadi kalau bisa dibilang bahwa tidak ditolak ini ditolak argumentasi bahwa ini politisasi atau kriminalisasi politik, saya susah ya menerima argumentasi bahwa ini murni penegakan hukum. Baca buku Lawrence Friedman, silakan baca. Bukunya banyak di toko buku. Artinya kita berhenti makan 2 kali, dapat duit buat beli buku. Dia bilang penegakan hukum itu tidak hidup di ruang yang kedap. Dia ada soal kultur, tadi Bang Akbar juga udah jelaskan itu. Bahwa ini tajam ke musuh politik, seperti tadi Bung Fadli Zon sebutkan, atau Cawapres nomor 2 sebutkan ke musuh politik, saya bisa mengafirmasi iya, tetapi sebenarnya jauh lebih buruk dari itu. Banyak orang yang kena undang-undang ITE ini karena memang berurusan dengan kepentingan negara, tidak disukai oleh kepentingan negara. Jadi masyarakat adat melapor tidak jalan, justru kalau mereka yang dilapor jalan. Petani yang berurusan dengan korporasi, ya kan, dilaporkan ke polisi. Nah sekarang ada model baru juga, bukan cuma pemidanaan, digugat perdata. Saya juga dampingi selain Rocky Gerung, saya dampingi juga satu aktivis isu pertanian dan peternakan. Ketuanya satu organisasi namanya Pataka, digugat oleh kantor Kementerian Pertanian hanya gara-gara kritiknya. Kalau Bang Akbar tadi bilang harus sopan, insya Allah sopan kritiknya, gitu. Karena yang menyusun kata-kata ini juga sekolahnya tinggi, jadi dia juga nggak mungkin. Saya percaya juga sama proses sosial, proses alamiah. Orang yang sekolahnya tinggi itu nggak mungkin nulis kata-kata yang kasar. Tapi kandungan makna yang disampaikan dari susunan kata, dari mulai frasa, kalimat, dan sampai struktur satu kesatuan antar kalimat atau paragraf, menurut saya ya dia mengkritik. Saya selalu bilang dalam konteks Rocky, dan ini saya ucapkan lagi, kata-kata itu terdengar kasar, tetapi harus diuji karena kata-kata dia bentuk ekspresi dari realita yang dilihat atau dicerna oleh seseorang. Jadi kalau misalnya kata-katanya memang kasar atau keras, kritiknya keras,
ya cek juga dong faktanya. Karena kalau misalnya kita tidak bisa mengkritik, ya benar tadi kata Bung Fahri, demokrasi kita jadi kayak apa? Ibarat bawa batu 10, Anda mau jalan Anda susun dulu batu yang kemudian hati-hati nginjek lagi, nginjeknya hati-hati. Jadi dia tidak berdansa, demokrasi kita tidak berdansa. Dansanya demokrasi itu harus dia lewat dari ekspresi-ekspresi tadi itu. Nah, saya mau balik ke soal undang-undang ITE. Pertanyaan saya, kita ini mau sampai kapan kayak begini? Ya kan, tadi misalnya ada Pak Dirjen ya, Pak Dirjen. Pak Dirjen tahu kan ada 91 laporan dari Komnas Perempuan tentang kekerasan seksual di online. Ya kan? Nggak tahu ya? Ya, Anda nggak tahu, Dirjen nih padahal. Ya kan? Ada 91 Komnas Perempuan menemukan mencatat itu. Saya yakin Komnas Perempuan lapornya ke mencatat. Iya kan? Soal meminta, ya Anda harus minta antar institusi. Ya kan? Kalau Anda juga nggak tahu, itu berartinya setelah bertahun-tahun undang-undang ITE ini pantesan aja kita berisik. Karena antar institusi aja belum lincah over-overan soal data dan apa yang menjadi prioritas. Yang kedua, selain tadi datanya Komnas Perempuan, mungkin saya salah, tapi setahu saya aktivitas cyber, digital, online, 90% itu di wilayah e-commerce. Jokowi sampai datang ke BSD, ke sebuah konferensi tahun lalu, saking bangganya bahwa perdagangan online kita besar. Ini pendapatan. Gitu. Nah, tapi ketika misalnya ada investasi asing masuk untuk menguasai semua transaksi e-commerce atau beberapa yang major player, assessment kita apa di sana? Kita ini cuma dianggap sebagai konsumen. Jadi uang Anda di internet, di online diambil, tetapi dalam ranah politik yang nggak sampai 10%, dibiarkan kita berantem seperti ini. Jadi pertanggungjawaban moral undang-undang ITE dalam konteks menguntungkan atau merugikan, membahayakan atau memperlancar demokrasi dipertanyakan hari ini. Saya bukan nggak mau bela Rocky, saya akan bela Rocky yang dalam konteks yang 10% yang kecil tadi itu, yang kita ributin, yang setiap hari 01 sama 02 ribut, saya pusing juga lihat di Twitter. Tetapi sebetulnya Undang-Undang ITE itu punya asbabul wurud. Sejarahnya ada, tadi udah disitir sedikit sama Bung Fahri. Nah, kenapa kita sekarang justru memperbanyak menghabiskan uang negara untuk ngeprint laporan-laporan di kepolisian hanya untuk urusan-urusan yang menurut saya bisa dibawa ke ranah perdata. Di ranah perdata ada kok perbuatan melawan hukum yang karena pencemaran nama baik dan lain-lain. Dan itu trennya di luar negeri. Pak Dirjen tadi bilang ada hubungan antar personal kan? Itu ranahnya perdata, Pak. Jadi bukan wilayah pidana. Anda mau rujuk kemana sekarang? Charlie Hebdo begitu hebohnya di Perancis, tetap orang Perancis bilang laïcité. Konsep kebebasan di Perancis itu laïcité. Dengan laïcité, mereka nggak mau negara tangannya kotor menghukum orang lain. Ada perdebatan negara-negara muslim yang marah dan lain-lain. Tetap bahwa itu masuknya ke ranah perdata. Seperti itu. Dan bukan berarti negara hilang di situ, enggak. Perdata itu artinya bukan pengadilannya Fadlizon atau bukan pengadilannya Akbar Faisal, negara. Negara yang memeriksa dan dilihat kedua-duanya secara equal, secara sama-sama. Tetapi bukan negara yang nanti menghantui, mengancam, harus dipidana, Bang Karni. Nah, itu pun satu. Yang kedua, pergeseran pemidanaan juga tidak berarti seperti misalnya kayak kasus Ahmad Dhani. Harus dipenjara. Menteri Hukum dan HAM teriak-teriak. Setiap kasus penjara terbongkar, penjara kita overcrowd. Biaya kita nggak cukup dan lain-lain. Tapi hobinya tiap hari masukin orang ke dalam penjara. Ada sanksi-sanksi lain yang tidak mengenai pada fisik badan, tetapi memang sanksi-sanksinya misalnya aset, denda, atau kerja sosial. Nah, menurut saya sampai di situ sebetulnya caranya ada. Terkait dengan soal penodaan agama, posisi saya mungkin tidak populis. Saya menganggap bahwa pasal tersebut adalah pasal yang sebetulnya bukan mau menjaga kehormatan
agama atau keyakinan, tapi justru malah bikin ribut agama satu sama lain. Bahwa ada pendapat yang bilang bahwa tetap negara harus punya ruang untuk mengintervensi, melindungi, silakan. Tetapi juga kita harus lihat 156A itu konteksnya hari ini cukup atau tidak, pas atau tidak, bagaimana penertibannya. Yang saya mau katakan, jangan-jangan kita ini bukan lagi pusing oleh pasal, tetapi kita ini sedang kejebak oleh satu kegagaban budaya, ketertiban, kedisiplinan. Seperti apa dan bagaimana kita misalnya harus menjaga hubungan antar kelompok beragama, karena juga ada yang kalau berbasis jumlah ada yang mayoritas, ada yang minoritas, ada yang minoritas yang harus dilindungi, diproteksi. Dan menurut saya kalau perdebatannya harus, mohon maaf Bang Akbar, kalau saya bilang merengek harus menggunakan pakai bahasa yang baik, misalnya yang mayoritas juga merengek minta harus dihormati, menurut saya bukan di situ, tetapi bagaimana kemampuan kita melakukan capacity building dalam menjaga hubungan antar satu dengan yang lainnya. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Nah, saya ingin meneruskan soal tadi bahwa apakah ini politis. Saya menganggap iya, bahwa ini politis. Bahwa pidana itu tidak menguji latar belakang memang iya. Tetapi juga pendapat orang juga tidak boleh dihalangi bahwa mengatakan ini politis. Tidak hanya kelompok-kelompok yang punya afiliasi politik, tetapi juga orang-orang yang mengancam kepentingan-kepentingan ekonomi. Orang-orang di antara pebisnis saling lapor. Orang-orang yang mengancam investasi. Orang-orang yang memang nggak punya kemampuan, simply atau secara sederhana memang tidak punya kapasitas untuk mendorong. Laporan World Justice Project, orang Indonesia cuma 8% Bang Karni yang punya akses ke pengadilan. Cuma 8%. Yang 92% kemana dan ngapain. Makanya begitu mereka memberanikan diri datang ke kantor polisi bikin laporan, tapi mereka nggak bisa mengawal. Karena orang harus kasih uang lebih untuk punya pengacara barangkali, untuk beli buku, untuk tahu bagaimana dia bisa mengawal kasus tersebut. Tanpa ada jaminan kasusnya bisa lanjut atau tidak. Nah, jadi menurut saya ini situasi-situasi yang menurut saya tidak bisa dijawab hanya dengan menggunakan pasal 27 di Undang-Undang ITE, atau misalnya kita laporkan ke polisi karena ada penodaan agama. Nggak sesimpel itu. Nggak sesimpel itu. Jadi ada masalah besar yang di luar teks. Ada konteks yang harus dipahami, tapi juga ada konteks yang harus dijemput. Karena kita nggak bisa terus-terusan seperti ini. Nah, kalau situasinya dipelihara, membangun pelaporan, saya nggak bilang membangun kebencian, tapi membangun pelaporan satu sama lain berbasis agama dan identitas misalnya. Atau misalnya membuat, menunggu Rocky Gerung bicara apa, menunggu siapa bicara apa. Menurut saya, kita ini kayak pemburu burung di tengah hutan. Nungguin burungnya lewat, baru kita tangkap. Gitu. Akhirnya kita tidak dansa-dansa dalam demokrasi kita, mencari common sense, mencari konsensus, supaya dari situ nanti kita bangun seperti apa. Nah, ini menurut saya situasinya seperti ini. Tapi soal Anda itu lebih cenderung diserahkan ke perdata atau Anda nggak suka? Karena di awal tadi Anda kritik ada gugatan perdata juga. Saya sebenarnya, jadi gini, saya pro pada kebebasan berekspresi. Oke. Di dalamnya ada kebebasan untuk juga berbicara di sana. Kalau hari ini ada masalah yang dianggap misalnya statementnya orang atau jarinya orang yang menyusun kata-kata itu bermasalah, menurut saya tidak perlulah kita meminta negara menggunakan APBN, membuat repot polisi, jaksa, hakim, membuang waktunya untuk ngurusin sebenarnya itu persoalan pribadinya dia atau persoalan kelompok politiknya saja. Jadi untuk silakan gugat perdata saja, itu masih ada caranya. Pasalnya masih ada di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ya. Solusinya ada di sana. Nah, untuk melengkapi perpunya tadi usulan Bung Fahri, saya juga bisa mau bilang juga untuk memperkaya. Presiden, sebagai presiden, nggak usah sebagai 01, sebagai presiden, sebetulnya ada kesempatan dia untuk maju hari ini ke tengah publik atau datang ke forumnya Pak Karni, ILC ini, bilang, sudah stop. Jadi nggak usah pakai perpu, dia bicara saja, itu punya dampak. Daripada dia membiarkan.
Saya khawatir kalau ini dia nggak muncul, saya khawatir Bung Jack ini akan ngelaporin Ma'ruf Amin nanti karena Ma'ruf Amin udah mengaku menyesal memberikan kesaksian di kasusnya Ahok. Itu kan petunjuk juga. Tapi apakah perlu dia nanti lapor ke polisi? Turut-turut saya ya. Gitu. Ya kan karena dia kan Ahok Network, BTP Networks. Ya kan? Ma'ruf Amin itu kan orang yang memberi kesaksian memberatkan kepada Ahok. Tapi saya mau kasih usul, jangan, nggak usah. Oke. Nanti kita batal pemilu. Baik. Gitu. Noroki no party. Pemirsa. Gak ada hubungannya Noroki no party sama omongan saya. Pemirsa.